Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Harahap, Prodi Pendidikan Kimia semester 4 dengan NPM 2013-0008. Pada kesempatan kali ini di sini saya akan menjelaskan tentang metabolisme karbohidrat untuk memenuhi mata kuliah Biokimia 2. Di mana di sini sub masalah daripada metabolisme karbohidrat itu yang pertama siklus asam sitrat, yang kedua energi yang dihasilkan dari metabolisme karbohidrat, yang ketiga energi untuk otot. Metabolisme karbohidrat di situ ada dua kata yang dimana metabolisme dan karbohidrat. Metabolisme itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu metabolimos, yang artinya perubahan. Sebagaimana asal namanya metabolisme, semua reaksi kimia yang terjadi dalam organisme termasuk pada tingkat sel. Kemudian karbohidrat. Karbohidrat itu merupakan nutrisi atau zat gizi yang dibutuhkan tubuh. Karbohidrat memiliki manfaat utama sebagai sumber energi agar tubuh mampu menjalankan sebagai fungsinya dan melakukan aktivitas setiap harinya. Jadi, metabolisme karbohidrat itu merupakan proses kimia yang berlangsung pada tubuh makhluk hidup untuk mengolah karbohidrat, baik itu reaksi memecah atau katabolisme maupun reaksi pembentukan ataupun disebut dengan anabolisme, menghasilkan energi sebesar 4 kilokalori, sementara lipid 9 kilokalori. Di sini metabolisme itu memiliki 3 tujuan. Yang pertama, konversi makanan menjadi energi untuk melakukan proses seluler. Yang kedua, konversi makanan ataupun bahan bakar menjadi bahan penyusun protein, lipid, asam nukleat, dan beberapa karbohidrat. Yang ketiga, pembuangan limbah nitrogen. Reaksi yang dikatalis oleh enzim ini memungkinkan organisme dapat tumbuh dan berkembang biak, mempertahankan strukturnya, dan merespon lingkungan. Selain daripada tujuan, di sini ada juga fungsi metabolisme. Yang pertama, mengganti sel atau jaringan yang rusak. Yang kedua, respirasi jaringan pada tubuh. Yang ketiga dia pertumbuhan jaringan tubuh. Yang keempat, penyusun unit pembangun sel. Yang kelima, menghasilkan energi dari perubahan zat-zat makanan yang ada pada tubuh. Berdasarkan tujuan, metabolisme dibagi menjadi dua bentuk, yaitu anabolisme dan katabolisme. Di mana anabolisme itu terjadi ketika reaksi kimia penyusun senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks. Anabolisme membutuhkan energi untuk penyusun senyawa tersebut menjadi senyawa kompleks dan bersifat eksergonik. Salah satu bentuk anabolisme adalah proses fotosintesis yang terjadi pada tumbuhan. Kemudian bentuk yang kedua yaitu katabolisme. Katabolisme itu terjadi ketika reaksi kimia mengurai senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Katabolisme akan menghasilkan energi ketika mengurai senyawa kompleks tersebut menjadi senyawa sederhana dan bersifat energonik. Salah satu bentuk katabolisme adalah proses respirasi pada makhluk hidup. Metabolisme karbohidrat mencakup penguraian katabolisme, sintesis atau anabolisme, dan perubahan bentuk karbohidrat dalam tubuh organisme. Bentuk karbohidrat yaitu glukosa akan diurai menjadi senyawa gula sederhana yaitu monosakarida. Saat makanan dicerna dalam tubuh, karbohidrat akan melalui proses hidrolisis
yang dimana hidrolisis itu merupakan proses penguraian penggunaan bantuan air. Pencernaan karbohidrat tersebut terjadi dengan cara mengurai senyawa kompleks polisakarida menjadi senyawa sederhana monosakarida. Saat makanan dikunyah di dalam mulut, makanan akan bercampur dengan air liur yang mengandung enzim ptyalin yang akan menghidrolisis pati menjadi sebuah maltosa dan gugus-gugus kecil yang terbentuk dari 3 sampai 9 gugus glukosa. Setelah makanan tersebut ditelan dan masuk ke dalam lambung, makanan tersebut akan bercampur dengan zat-zat yang disekresikan lambung. Kemudian makanan tersebut akan masuk ke dalam duodendum dan bercampur dengan getah pankreas. Hasil akhir dari metabolisme karbohidrat adalah senyawa-senyawa gula dalam bentuk fruktosa, glukosa, monosakarida, dan manosa. Senyawa-senyawa ini kemudian akan diabsorpsi melalui dinding usus dan akan terbawah oleh pati dan darah. Kemudian di sini energi yang dihasilkan pada metabolisme karbohidrat itu di mana yang tadi metabolisme itu merupakan modifikasi senyawa kimia secara biokimia di dalam organisme dan sel. Metabolisme mencakup sintesis atau anabolisme dan penguraian katabolisme molekul organik kompleks yang biasanya terdiri dari tahapan-tahapan yang meliputi enzim. Metabolisme sel mencakup semua proses kimia di dalam sel. Sel mencakup semua proses kimia. Tanpa metabolisme makhluk hidup tidak dapat bertahan hidup. Dan seterusnya ada energi untuk otot. Yang dimana yang dikatakan dengan otot adalah sebuah jaringan dalam tubuh manusia dan hewan yang berfungsi sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Otot diklasifikasikan menjadi 3 jenis. Yang pertama dia otot lurik, yang kedua otot polos, yang ketiga otot jantung. Otot menyebabkan pergerakan suatu organisme maupun pergerakan dari organ dalam organisme tersebut. Sumber energi gerak otot adalah ATP, yang dimana ATP itu adalah adenosin trifosfat. ATP itu adalah energi yang digunakan langsung oleh otot saat kontraksi. Adapun cadangan energi pada otot berupa kreatin, fosfat, dan glikogen. Kedua cadangan energi ini akan dibentuk menjadi ATP untuk kontraksi otot. Energi yang dihasilkan untuk kontraksi otot berdasarkan penguraian ATP atau adenosis trifosfat dan kreatin fosfat. ATP terurai menjadi ADP atau adenosin difosfat ditambah dengan energi. Selanjutnya ADP terurai menjadi AMP, yang dimana yang dikatakan dengan AMP itu adenosin monofosfat ditambah dengan energi kreatin fosfat, terurai menjadi kreatin ditambah fosfat ditambah dengan energi. Cukup sekian penjelasan saya pada kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.